Nah, akibat server SPMB online bermasalah, orang tua calon siswa melayangkan protes. Protes orang tua ini dilakukan saat hendak mendaftar sekolah anaknya di SMP Negeri 1, Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang, Banten. Sistem yang baru ini, pemirsa, diwarnai aksi protes orang tua calon siswa. Hari kedua SPMB, orang tua calon siswa ini terpaksa harus mendatangi SMP Negeri 1 Legok, Kabupaten Tangerang untuk mendaftarkan sekolah anaknya. Imbas dari bermasalahnya server sistem penerimaan murid baru, SPMB secara online di Kabupaten Tangerang. Salah satu orang tua calon siswa merasa kecewa sekali dengan adanya sistem online ini karena dirasa membuat sulit, ribet, dan berharap agar penerimaan siswa baru ini sebenarnya dipermudah. Sementara Ketua Pelaksana Sistem Penerimaan Baru membenarkan sistem online pada tahun ini error atau server error sejak pertama kali dibuka. Dari 400 kuota yang tersedia di SMP Negeri 1 Legok, Kabupaten Tangerang, 50% penerimaan calon siswa baru menggunakan sistem domisili. Sedangkan untuk jalur afirmasi 20%, jalur prestasi 25%, dan jalur mutasi atau perpindahan orang tua sekitar 5%. Dari pertama udah begini bang, tanggal 16 dibuka, langsung daftar, nggak bisa. Saya minta manual, katanya lebih bagus ini, mana lebih bagus malah nggak bisa. Gitu. Saya minta tadinya yang manual, saya udah persiapkan, dari fotokopiannya, bisa ada keliling aja. Besok kesini lagi katanya. Berarti manual belum dibuka bang? Belum, nggak bisa, katanya harus di online aja. Ya, pemirsa, sebenarnya apa perbedaan SPMB tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin, dan kenapa masih banyak orang tua yang merasa kesulitan dan kerepotan karena harus deg-degan memantau apakah anaknya diterima atau terlempar dari sekolah yang diinginkan? Kami akan membahasnya ini bersama dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Prof, selamat siang. Selamat siang Bang Anggi, sehat selalu. Sehat, Prof. Prof, ini sistem berubah terus ya, Prof? Setiap ganti menteri, ganti sistem begitu. Nah, SPMB ini, bagaimana Anda melihat bahwa ini sebenarnya pro ke anak atau keluarga atau tidak, Prof? Ya, terima kasih Bang Anggi. Sebenarnya yang rubah tuh casingnya doang Bang. Ya, jadi misalnya nih, dulu kan zonasi, sekarang domisili. Afirmasi dulu ada juga ya, prestasi, kemudian juga mutasi, sebenarnya ada semua. Jadi yang terpenting sesungguhnya betul tadi, bagaimana SPMB itu bukan menjadi momok ya bagi orang tua, bagi siswa yang itu berulang tiap tahun. Harusnya pemerintah segera menstandarisasi sekolah secara unggul seluruhnya, sehingga anak mau ke sekolah manapun baik negeri maupun swasta itu dipastikan gitu ya, anak itu bisa masuk sesuai dengan harapannya. Dan pemerintah, kalau selama ini masih ada ya stigma sekolah unggulan, sekolah favorit gitu ya, karena standarisasinya melebihi dari yang lain, itu artinya PR yang berat bagi pemerintah hari ini adalah bagaimana standarisasi unggul itu bagi seluruh sekolah, sehingga tidak berebut pada satu sekolah atau beberapa sekolah, tetapi sekolah itu standarisasinya sama, luas sekolahnya relatif sama, gedungnya hampir sama, fasilitasnya hampir sama, semua sekolah standarisasi Indonesia. Kalau itu bisa dilakukan, ya ini kerja hebat gitu loh. Jadi nggak usah mau SPMB atau PPDB dulu namanya ya, mau seperti apa sistemnya, orang akan menzonasi diri, mendomisili diri gitu ya, untuk mencari sekolah yang paling dekat dengan rumahnya. Kalau sekarang kan kejadian tidak begitu, karena sekolah tanda kutip tadi unggulan itu selalu ya stigmanya sekolah itu lagi ya udah akhirnya berebut di situ. Belum lagi misalnya dari sisi sistem ya, tadi kan saya lihat online-nya bermasalah ya. Itu artinya infrastruktur digitalnya juga harus diperbaiki dengan seksama gitu. Oke, Prof. Jadi sebenarnya pemerintah ini sudah fokus dengan masalah yang ada atau masih terjebak dengan sistem-sistem untuk membuat murid itu lebih bahagia, dalam tanda kutip ya, Prof? Ya, saya punya ide begini ya, supaya SPMB ini ramah anak, ramah keluarga, tidak jadi momok tadi saya sebutkan ya. Bagaimana caranya? Ya tadi bahwa harus ada kepastian bahwa si anak itu satu akan memperoleh pendidikannya di mana gitu ya.
Seperti di luar itu ya, di luar negeri ada pemerintahan yang begitu hebat. Kalau ada salah seorang siswa atau calon siswa itu belum masuk ke sekolah, dicari sekolahnya. Tanggung jawab itu pemerintah. Nah, kalau kita lihat aja bagaimana ya. Nah, jadi ini penting. Kenapa? Karena anak itu kan punya hak untuk menentukan sekolahnya. Jadi tidak hanya dibatasi misalnya oleh domisili, ya oleh afirmasi, oleh prestasi, ya atau kepindahan atau mutasi dari orang tua, tapi anak itu benar-benar terjamin bahwa anak bisa sekolah sesuai dengan diharapkannya. Artinya apa tadi? Saya ulangi ya, standarisasi sekolah unggul itu harus melekat pada seluruh sekolah. Kalau tidak hanya beberapa sekolah, ya tentu ini akan menjadi hal yang tanda kutip ya menakutkan bagi orang tua. Jangan-jangan anak saya nggak bisa masuk nih ke sekolah yang diharapkan oleh anak ini udah bertahun-tahun misalnya anak ini ingin daftar ke sekolah itu ya gara-gara satu misalnya domisilinya jauh gitu, mau pakai jalur prestasi juga belum begitu seluruhnya bisa berprestasi dan dari jalur-jalur lain, sehingga ini menjadi apa ya semacam kegelisahan orang tua ya. Harusnya kan pendidikan itu bagian untuk memecahkan masalah bahwa begitu masuk kepada ranah pendidikan anak itu menjadi nyaman ya dengan apa? Yaitu tes-tes yang terbuka, transparan, akuntabel ya, terjamin bahwa si anak itu bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan. Tentu di situ ada persaingan ya. Ada keketatan gitu pasti gitu. Tetapi manakala sekolah itu menjadi sekolah yang ya kita anggap favorit semua, unggul semua, ya persaingan itu menjadi sesuatu yang tidak mutlak betul ya, tetapi lebih kepada persoalan pemerataan kualitas yang sesungguhnya gitu. Oke, Anda melihatnya bahwa apakah ini sudah memberikan yang terbaik bagi siswa atau ini justru menimbulkan persaingan di usia dini, Prof? Ya tentu kalau disebut persaingan di usia dini terlalu ini ya terlalu vulgar. Tapi yang terjadi sesungguhnya adalah sistem apapun yang dimaksud oleh pemerintah ya jalur apapun yang disediakan gitu selama ya sekolah yang dianggap unggul dan berprestasi itu terbatas ya tiap tahun akan begini. Dijamin tiap tahun akan begini. Ya, tetapi kalau dibuka pemerintah secara apa ya perencanaan yang melakukan apa dibuat peta jalannya, roadmapnya yang baik misalnya tahun ini nih sekolah di sebuah kota ada 5 yang unggul, habis tahun depan ada 10, tahun depannya 15 dan seterusnya. Sehingga nanti sekolah itu semua unggul. Unggul dari apa? Ya dari tadi fasilitasnya, guru-gurunya ya. Kemudian misalnya tadi fasilitas ada laboratoriumnya semua lengkap deh ya untuk olahraga, untuk berkesenian dan seterusnya relatif sama jadi ruangannya, luasnya, ya bangunannya. Kalau semua sekolah relatif sama, ya saya kira nggak akan repot orang tua menyekolahkan anak kemanapun gitu ya. Tidak akan berduyun-duyun pada satu fokus sekolah atau dua sekolah atau beberapa sekolah. Jadi ini harus ada perubahan paradigma berpikir dan kebijakan ke depan itu bukan soal jalur masalahnya. Ya bagaimana keseriusan pemerintah mengurus pendidikan ini. Saya ngerti karena anggaran pendidikan 20% saja Bang Anggi ya. Untuk pendidikan dasar dan menengah hanya 4% dari 20%. Ya bagaimana bisa sekolah kita berkualitas? Oke. Ya dari pola pikir itu saja ya kita pasti akan ketinggalan deh. Ya, jadi coba berpikir lebih komprehensif bagaimana ya mengenangani persoalan pendidikan itu lebih deep gitu ya, lebih mendalam. Jadi bukan hanya deep learning, tapi kebijakannya juga harus lebih mendalam. Lewat apa salah satunya ya penganggaran pendidikan yang berkeadilan bagi dunia pendidikan itu sendiri gitu. Oke, Prof. Ini kan kalau saya lihat salah satu poin di SPMB ini adalah otonomi daerah ya Prof ya untuk mengembangkan si SPMB ini dengan kearifan lokal masing-masing begitu ya. Nah kalau tadi Prof sempat menyinggung soal pemerataan pendidikan, pemerataan infrastruktur. Ketika dengan SPMB ini kemudian daerah bisa terjun lebih banyak, terjun lebih dalam untuk tahu sebenarnya ada masalah apa di sekolah-sekolah, ini bukannya lebih bagus ya Prof? Ya memang seharusnya ya kan pendidikan tuh satu bidang atau satu ranah yang diotonomikan. Tetapi hari ini sebenarnya pengaturan pendidikan itu masih ya terlalu sentralistik. Misalnya tadi ya, bolehlah pemerintah pusat menentukan jalur-jalur. Ada domisili, afirmasi, prestasi, mutasi yang 4 jalur itu ya Bang ya. Ya, tetapi prosentasenya itu jangan ditentukan oleh pemerintah pusat, serahkan ke daerah.
Gitu. Ya misalnya satu daerah di sini daerah yang A, yang B gitu ya. Dari sisi domisili mungkin lebih dominan, tapi daerah C dan D misalnya lebih dominan jalur prestasi. Ya itu dilakukan penyesuaian berdasarkan daerah masing-masing. Jadi jangan ditentukan oleh pusat langsung seluruhnya. Ya, pusat khusus untuk pengaturan yang sifatnya umum, jalur lah misalnya ya 4 jalur. Tetapi juga diberi ruang misalnya untuk tadi ya jatah-jatahnya untuk domisili berapa persen dan seterusnya, sesungguhnya itu harusnya diberikan ke daerah. Kenapa? Karena itu ranah otonomi pendidikan di daerah gitu loh, bukan pengaturan pusat ya secara teknis. Pusat boleh ngatur tapi general aja. Jadi leg spesialisnya tetap harus hanya di daerah gitu. Oke, jadi jangan setengah-setengah begitu ya Prof ya. Oke Prof, Iya. satu hal Prof, jadi kan kalau misal kita melihat sistem yang sekarang, apakah sistem yang sekarang ini memberikan ruang yang cukup untuk si anak berkembang, karakter dan minat si anak, atau hanya beneran yang dituju tetap akademis saja? Ya, sebetulnya pemerintah sudah menyediakan. Tadi kan ada jalur prestasi yang akademik, non-akademik. Sebenarnya tahun-tahun lalu juga begitu ya. Tetapi mungkin sekarang lebih luas ya. Saya dengar juga misalnya jalur kepemimpinan, leadership juga diakomodir ya. Tapi itu bukan solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan khususnya tentang SPMB ini adalah soal disparitas kualitas, standarisasi kualitas antar sekolah dengan sekolah lain. Itu persoalan pokok yang belum banyak disentuh oleh pemerintah. Mau sistem apapun sampai akhir dunia ini sekalipun ya, kalau tidak disentuh hal yang pokok itu, ya tentu aja begini terus mengulang tiap tahun. Nanti Bung Angit tiap tahun ke depan nanya saya persis persoalan ini lagi. Apapun sistemnya, kalau tidak diperbaiki ya persoalan fundamental pendidikan kita gitu. Oke, Prof, mudah-mudahan kali ini upaya dari pemerintah bisa berhasil sesuatu ya, Prof ya. Karena pertama adalah ada poin otonomi ke daerah, seperti Prof tadi, mudah-mudahan daerahnya juga bisa memaksimalkan potensi dari siswa dan menghilangkan tadi disparitas antara sekolah yang full infrastruktur, ada sekolah yang benar-benar nggak punya apa-apa begitu. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik. Prof, terima kasih ya Prof ya atas perspektifnya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.